Ada jejak nggak? Ada bang? Bener kan nih? Wah bener nih, udah jalan, cep, wah, jalan. Akhirnya sambil gue teriakin, bikin kode dong, woi, wah ada nyaut kan depan lo, ada rombongan kali, ya udah jalan lagi. Buset nih, ada suara aja tapi, nggak tahu. Masuk area pendakian kan, cewek udah dapat masuk situ kan istilahnya namanya jin kan sebenarnya gitu, bau yang amis-amis bang. Ya. Dari Kalimati jalan itu udah pokoknya kita ditongolin itu tongolin apa ya, udah dikasih lihat nenek saya pribadi tuh bang, kasih lihat di situ. Oh, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan gua Dawai Bonser di channel podcast misteri yang mengangkat kisah-kisah dari narasumber yang true story dari cerita urban legend, horror atau kisah mistis atau kisah misteri. Dan kali ini yang gua angkat kisah dari cerita para backpacker, bahasanya backpacker atau pendaki gunung, dari beberapa teman di channel, khususnya yang di komunitas channel akhirnya bercerita kisah-kisah misteri pada saat dia naik gunung. Pengen tahu lebih jelasnya, langsung kita ke narasumber sebelah gue ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama gua Ambon. Nah, di sini gua ada cerita misteri nih tentang pengalaman gua di jalur pendakian Semeru, yang dimana itu ada kisah mistisnya. Nih kita dari awal perjalanan apa gimana nih bang? Ya istilahnya Dari awal perjalanan dari nih, dulu, Bor. dari mulai. Ente kenal naik, Pendakian. seneng hiking, Pendakian, iya. atau naik gunung, atau camping, atau backpacker, itu mulai kapan? Aneh mulai seneng sih dari zaman aneh STM bang ya. Cuman itu nggak terlalu aneh iniin, karena kan masih zaman sekolah kan susah waktunya ya. Apa modalnya ya? Ya modalnya kan juga terkadang kita di pendakian itu bentrok juga bang. Kita ada waktu tapi perkara duit kita nggak ada. Kita ada duit kadang waktunya nggak ada. Itu sih udah dilema. Nggak nemu jadi? Iya, kalau di perjalanan pendakian itu udah kayaknya udah seperti itu prosesnya, penuh dengan kedilemaan. Dan dari sekolah akhirnya terus hiking. Enggak, aneh mulai pas itunya berkelanjutan setelah lulus sih bang. Oh, mulai istilahnya efektif rutin Iya. jadwal itu setelah lulus dan sudah kerja. Betul. Karena kan ada duit, ada waktu juga, balance dah tuh, ya kan. Kita mau jalan nggak ada duit percuma, ya kan. Kalau ada duit ada waktu kan seimbang dah tuh jalan. Gunung mana aja yang sudah ente terutama Jawa ya, maksudnya daerah Jawa? Jawa. Kebanyakan Jawa. Jawa. Nah, dari sekian gunung yang ente sudah sambangi dan sampai puncak, ada perjalanan ente kemarin kontak Ane juga ada cerita mistis bang waktu naik Semeru ya? Iya, Semeru. Semeru.
itu tahun berapa dan ente sama berapa orang dan kejadiannya seperti apa? Perjalanan waktu itu aneh ikut ini kan bang, open trip yang ngadain anak-anak dari gabungan. Ada anak dari Kemayoran, anak Kebayoran sama anak Pasar Minggu. Itu mereka buka open trip. Nah, di satu sisi lain temen gue juga mau ngajakin ke Semeru. Diajak lah, naik ah, ayo dah Bon, boleh kita ke Semeru nih, ayo jadi. Udah cari dulu dah open trip, mana nih yang buka nih. Set temen gue nyari, wah dapet nih Bon. Anak-anak mana nih? Anak-anak backpacker gabungan nih, Kebayoran sama anak Pasar Minggu. Wah boleh tuh. Udah, waktu itu biaya per orang itu hampir kurang lebih ya 700, gua lupa inget ya, antara 700 sampai 900 per orang. Gua jalan berempat, itu teman satu sekolah semua. Gua, angkatan gua sama junior gua 2 orang, berempat tuh gua. Oh berempat udah setelannya udah pede dah tuh, emang semua perlengkapan udah lengkap, tenda segala macem udah lengkap dah tuh, segala P3K udah pokoknya udah lengkap, oksigen ada, udah pokoknya udah, wah udah kayak tim rescue dah pokoknya, komplit, bisa dikatakan komplit bang, alhamdulillah. Dari situ bayar, gua ke daerah Kebayoran tuh, pos pengumben, bayar dulu tuh untuk tanda regis bayar, jalan, ngumpul di Senen. Gue jalan berempat akhirnya, jalan berempat dari Senen, jalan berempat ketemu panitia 1 orang. Tuh gue nggak tahu kalau itu panitianya, gue jalan papasan. Gue tanya, gue tegur kan, mana bang? Ini mau ke Semeru. Wah bareng dong. Open trip apa ini nih, Serkos? Open trip bang, gini, wah itu mah yang bawa aneh itu bang. Kebetulan panitianya itu anak Kemayoran, ketemu di Senen duluan tuh bang. Namanya ya salam nih buat anak Kemayoran, buat Bang Cipto Batok. Dia apa ya? Ketua tim? Dia Kedain? ini panitia pelaksana, panpel. Terus? Gua ketemu di sana, udah ketemu bareng lah sama dia, bareng ngumpul di stasiun Senen dah tuh bang, tempat nunggu kereta tuh, nungguin anak-anak yang lain. Datang satu-satu tuh panitia, ada si Arif itu anak Pasar Minggu, si Komeng, si Aul anak Pasar Minggu semua ada tuh, sama satu peserta tuh anak Bayoran cewek, si Ayu di jalan tuh. Pokoknya total semua peserta dikumpulin tuh ada kisaran 25 peserta kalau nggak salah. 25 peserta, itu open trip semua? Open trip semua bang. Cuman kalau yang dari Jakarta, kita hanya ada 10 orang apa, selebihnya udah ketemu di sana, udah ada yang stay di sana. Ya, ketemu di sana, udah jalan dah tuh. Jalan nyampe di stasiun Malang. Dari Malang kita naik jeep dari Pasar Tumpang. Dari Tumpang kita jalan dah tuh. Jalan dari Tumpang ke jalur pendaftaran pendakian. Masuk sebelum masuk ke jalur pendakian ada regis lagi di situ, regis ulang. Sama kita diedukasi lagi. Edukasi mengenai ini jalur sama kondisi alamnya. Terus ada binatang apa di sana, itu kita diedukasi lagi sama ranger sana, sama anak-anak Gimbal Alas, anak-anak ranger Semeru Gimbal Alas. Diedukasi di situ, baru setelah edukasi per tim jalan. Dilihatin kartu simaksi kita kan, simaksi udah semuanya tuh mencakup. Satu tim ini lu berapa orang? Kita dibagi-bagi bang.
Jadi tim pertama itu 25 bagi 2 tim tuh. 12 tim. 12 orang. 12 orang jalan tuh tim pertama. Gua tim kedua jalan. Jadi jaraknya nggak begitu jauh. Cuman jalan udah. Akhirnya gua nyampe sono sebelum maghrib regis lagi, edukasi mengenai lingkungan, sama ada hewan bahaya apa di sana, dan ada area yang tidak boleh kita berjalan sendiri karena di situ ada sumber mata air, Bang, yang kalau kita mau ngambil itu kita nggak boleh sendiri karena itu tempatnya ini binatang buas, harimau tuh pada situ, Bang. Ya itu di daerah mata air Sumber Mani tuh. Itu kalau kita minum airnya mantap tuh, ada rasa manis-manisnya tuh. Udah kayak ini minerali. Langsung dari gunung. Iya, itu bener, Bang, itu emang bener. Emang aneh lihat tuh ada jejak pas ini emang ada jejak Binatang. telapak kaki binatang buas. Memang itu emang karena kan kalau di hutan itu kan di mana ada sumber mata air pasti kan situ kan ada penghuninya gitu. Kita jalan aneh nyampe setengah 6, jam 6 kelar edukasi jam 7. Akhirnya kita jalan malam. Muncak jalan masuk pintu gerbang pendakian malam dah tuh. Jam berapa kira-kira? Habis sisa kita jalan masuk gerbang pendakian. Itu perjalanan masih biasa dah tuh. Masih belum ada yang aneh-aneh. Jalan nikmatin, enjoy dah tuh. Masuk pos 1 biasa ya kan, udah jalan udah kayak jalan pendakian biasa dah, jalan masuk pos 2 naik pos 2 pos 3 pos 4 tuh itu udah ada yang mulai kecapean ya kan, karena posisi malam kan kita jalan pendakian malam kan konsentrasi kita kan buyar, Bang. Karena faktor kelelahan pertama, kedua juga karena ngantuk juga kan. Udah di situ udah mulai ngaco dah tuh. Beberapa orang lelah lah ya. Iya, udah banyak, termasuk aneh juga udah kelelahan tuh, Bang. Udah ngaco dah tuh perjalanan, udah mulai ngaco dah tuh. Baru pos 2 padahal. Iya. Itu target kita perjalanan dari bawah itu kita ngejar ke Ranukumbolo itu baru mau pos 2 pos 3 gitu apa pos 3 mau ke 4 gitu. Itu udah mulai ngaco tuh, konsen udah mulai hilang. Udah ada yang kecapean. Itu termasuk tadi juga udah kecapean tuh, Bang. Masuk sampai ada yang tidur, sampai ada yang udah mukanya udah pada jelek semua dah, termasuk panitia. Panitia mukanya udah jelek dah tuh. Ada satu tuh panitia yang oke juga tuh, istilahnya udah kayak ranger, Bang Betok tuh, sampai aneh kata, anak Kemayoran, anak Raja Wali Selatan 12, sampai kita kata, Bang, muka ente jelek banget, udah pucet itu, ngaso aja dulu lah. Tai lu, Bang, bisa aja, bener, Bang, kalem aja deh, nyantai dulu, baru kita gas lagi ya. Udah makan bareng-bareng. Di situ pas makan bareng tuh feel-nya ketemu dah tuh, yang rasa kebersamaan kita kan. Kita ngalamin susah, udah. Nah, itu dari situ udah ngaco dah tuh perjalanan. Pokoknya udah ada yang kecapean. Udah, apalagi kan kita namanya pendakian, kita namanya bawa perempuan itu deh. Perempuan dari satu tim 12 itu ada berapa orang? Ada 1, 2, 3 sampai 4 kurang lebihnya, Bang. Tapi masih semangat ya? Apa udah lelah juga? Semangat, cuman satu ada yang udah kecapean juga tuh. Udah akhirnya malah anak di backup kan, udah gua telepon jaga ini ya. Iya, Bang. Udah sama kita jalan berempat dari Pasar Minggu nih. Udah kita jalan berempat-empat, cuman di belakangnya kita ini ada si itu yang anak Kemayoran tuh, si Batok. Belakangnya kita backupin cewek tuh, takutnya ngapa-ngapain kan. Udah di tengah, dia jalan tengah sama gue, jalan masuk pos 2, pos 3, pos 4 tuh jalanan udah mulai terjal dah tuh. Wah, di situ udah mulai kacau dah tuh, Bang. Jalanan udah mulai kacau.
udah konsen udah hilang, udah capek. Terus juga ada hawa-hawa kagak enak kan. Kalau nggak enaknya maksudnya berasa di badan. Iya, maksudnya udah istilahnya ya, namanya kita masuk ke rumah orang, namanya kan di hutan kan. Di hutan itu kan istilahnya tempat berbagai makhluk berkumpul kan. Mungkin ada yang seneng, ada yang enggak kan. Wah, udah ngaco dah, temen gue ada yang bilang, wah kagak beres nih, udah nggak usah dirasa-rasa, jalan. Ya, ntar kalau misalnya kita gitu, ntar yang lainnya jadi ngedon juga bang. Bikin patah semangat orang kan. Udah akhirnya jalan aja, jalan gak usah diiniin. Sampai pos 4. Sampai pos 4 dah tuh, jalan lagi. Gua misah tuh, sempat misah gua bang, kehilangan jejak anak-anak karena itu gua udah kecapean, nggak kontrol. Gua jalan sama anak-anak gua berempat tuh, anak pasar minggu semua. Wah, mana gua agak tahu jalur kan, anjing kesesat dah ini. Gua tapi Perempat itu berarti ada ceweknya yang tadi itu? nggak ada. Oh, cowok semua. Kebetulan nggak ada. Kebetulan anak-anak gua doang tuh, anak dari Misalnya anak ketinggalan ya? Hah? Ketinggalan apa nggak tahu jalur? Aneh ketinggalan waktu itu. Ketinggalan. Iya, anak-anak sebagian jalan udah ngebut, kita kejar nggak kena. Itu simpang yang pas buat mau ke Ranukumbolo tuh bang. Simpang yang mau ke Ranukumbolo, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan tuh. Aneh ngambil jalur kiri, terus mikir kayak ketemu. Nah, gimana itu? Aneh sempet ini juga tuh bang, sempat frustasi juga. Waduh, nggak ketemu lagi. Mau balik kan nggak mungkin balik kan. Udah di pos 4 soalnya. Iya, udah itu juga posisi jauh. Balik lagi nanggungan, balik lagi ke belakangnya kan, turun lagi nggak mungkin. Terus Akhirnya mau nggak mau, Bismillah deh, Bismillah. Terusin lanjut, ikutin jalan ya. Liatin temen gue selalu nyenterin, ada jejak nggak? Ada Bon. Bener nggak nih? Wah bener nih, udah jalan dah tuh, cek. Wah, jalan. Akhirnya sambil gua teriakin, bikin kode dong, woi. Wah, ada yang nyaut no depan no, ada rombongan kali. Ya udah jalan lagi. Buset nih, ada suaranya tapi kagak nemu. Wah, kocer juga ini, udah jalan gua aduh. Terus Udah Bismillah dah jalan dah, ikutin jalan lah tuh, tuk jalan gitu ya. Akhirnya turun, ketemu dah tuh pas nyampe di Ranukumbolo pada dirin tenda. ketemu rombongannya? Ya, akhirnya ketemu juga bang. Gua nyampe Ranukumbolo itu sekitaran jam 1, jam 2-an tuh bang. Jam 2 pagi, udah gelar tenda dah tuh di situ. Gelar tenda, kita istirahat, nunggu pagi, istirahat nunggu pagi, udah nunggu pagi, paginya kita makan, biasalah, sarapan, bikin kegiatan yang lain lah. Udah saking udah capeknya tuh, paginya baru bikin kegiatan sarapan udah. Nah, kita mulai masuk jalan lagi tuh, kita nginep semalam tuh di Ranukumbolo. Itu panitia ada yang teriak nama kita tuh, si Bang Betok, Bang Betok tuh. Bon, gimana lu? Ini di mari bang. Logistik aman nih, banyak. Wah iya, kita tenda itu udah pusat logistik udah kayak supermarket kali itu bang, lengkap. Komplit. Wah komplit dah, pokoknya komplit dah. Ngaco dah itu. Pokoknya tiap satu anak tuh P3K pada megang semua tuh. Akhirnya jalan jam berapa? Akhirnya kita jalan belum puncak. Kita lanjutin perjalanan ke Kalimati itu sore habis maghrib. Jalan Kalimati, kita jalan tuh Kalimati jalan, bebenahin dulu ini tenda yang kita pindah base camp lagi ke Kalimati, karena kan pendakiannya itu sampai puncak paling dekat ke Kalimati bang. Kalau dari situ masih jauh. Betul, mendekati Kalimati. Iya, Kalimati dah tuh kita deketin. Nah di situ kita
jalan, nah tuh pas mau jalan ke Kalimatinya tuh bang, mistisnya baru ketemu tuh. Ini dari antara Ranukumbolo sampai Kalimati ya? Iya, itu ketemu dah tuh. Kita akan berundingan aneh jalan tuh ditanya sama panitia tuh, cewek ada yang dapet kagak? Bilang, ada bang. Aduh, udah sama panitia kita suruh ini bang jagain nih, ada yang ini. Iya bang, aneh jagain dah, backup ya. Iya udah jalan dari Kalimati jalan tuh, itu udah pokoknya kita ditongolin. Itu tongolin apa ya, udahnya dikasih lihatnya nenek saya pribadi tuh bang, kasih lihat di situ, kasih lihat. Wah itu bilang, wah senyum. Aduh, Nenek-nenek tersebut senyum. Wah ini ada maksud apa nih? Udah di situ ya, karena cewek, kalau kita masuk area pendakian kan, cewek kalau udah dapat masuk situ kan istilahnya namanya jin kan senengnya begitu, bau yang amis-amis bang. Oh. Ya kan? Terus bicaranya amis-amis hubungannya sama cewek apa? Ya mens itu kan baunya amis kan. Iya, karena kan bisa mengundang kan. Tapi ada mens? Ada, pas banget yang anak Kebayoran itu tuh si Ayu tuh lagi pas banget dapet. Waduh pusing semua, aduh. Wah udah ngaco dah tuh perjalanan, udah kena badai, jalan. Wah pokoknya udah ini dah, udah buyar semua deh, konsen udah pada buyar lah ya, gara-gara itu. Di satu sisi lain aneh ditempok sama temen aneh, udah bang gak usah diiniin, aneh juga paham, penting niat kan. Itu temen sekolah aneh, itu temen STM aneh, si Edoy. Dia ngeliat gak sih Edoy? Dia paham, tahu kalau kita niat. Paham dia. Terus? Akhirnya ya udah nggak usah diiniin, itu ngasih syarat doang. Nenek itu baik kok, maksudnya niat nolong, mau ngasih tahu kita udah, oh nanti di depan akan ada. Emang bener bang, ada tuh. Setelah kejadian ketemu nenek-nenek itu, kejadian apa lagi? Kejadian itu langsung panitia, ya maaf nih aneh sebutin nih, Bang Gimbal tuh, anak Kebayoran itu bang, merinding kan, katanya udah jangan dilanjut. Kenapa jangan dilanjut? Depan ada yang lebih parah deh ini. Dia udah ngaco, udah bakar udang garam merah lah, ditaruh bikinin kopi. Wah gua tuh udah ngaco ya udah pokoknya udah. Istilahnya apa? Sajen gitu? Ya istilahnya buat menangkal kali ya. Aneh juga agak paham deh gitu-gituan kan. Terus? Udah akhirnya sama panitia sama bang siapa? Bang Incek kalau salah tuh. Lu apaan sih bang? Sama temen gue si Batok juga udah itu. Udah lu jangan bikin skut anak-anak, ini kita bawa peserta banyak ini, jangan gitulah kata. Biasa aja kata. Emang di situ ya kawan aneh ngerasain kagak beres nih kan, udah biarin deh. Ada juga sama ngerasain kagak beres juga ini. Itu yang pas mau jalur dari ini apa dari dari Ranukumbolo mau ke Kalimati itu udah sampai Kalimati akhirnya gimana? Akhirnya ya nggak kenapa-napa. Itu pas hilangnya pas kita masuk Jambangan tuh bang, itu Jambangan udah dekat Kalimati? Nah iya, dikit lagi mau ke Kalimati deh. Gangguan itu prosesnya berarti dari Ranukumbolo sampai Jambangan dong? Iya, itu hawa negatif ketemu hawa positifnya ada tuh di situ. Sampai kita lari tuh bang, duduk, sampai masuk Jambangan udah, wah itu di lapangan gitu bang, angin muter itu, wah ngaco itu. Wah ngaco, udah akhirnya lari tuh, sampai situ lari ngos-ngosan ya. Wah, ngaco. Yang cewek kita mikirin yang cewek juga yang lagi dapet tuh si Ayu. Mana Ayu? Wah, kita teriak gitu. Ayu, iya bang, ada. Udah aman. Yang lainnya aman kagak nih? Aman, udah jalan dah tuh. Jalan, udah pelan-pelan mau nyampe pos Kalimati, kita buka tenda lagi tuh. Posisi hujan, aneh tidur di situ kan kayak ada gubuk rumah tuh bang, gubuk rumah buat ranger
istilahnya buat tim-tim ininya apa rangernya pada sigap pada ini di situ dah. Posnya. Posnya itu kita tidur, ada yang tidur situ, ada yang di luar. Nah satu nih bahaya nih teman kita ini, si siapa ya, Arif apa siapa ya, si Arif itu wah udah ngaco dah, hampir kena hipo juga tuh bang, udah kedinginan. Itu faktor kelelahan tuh, emang awalnya faktor kelelahan, hujan, kita nggak bawa ganti, dingin kan ke badan, udah wah ngaco dah tuh, udah pada buyar lagi dah tuh situ. Temen satu inian, oh Bang Black tuh ada, iya sama Bang Black yang kejadian itu tuh, Bang Black sampai dia kena hipo, sampai kita minjem tenda orang tuh, wah anak-anak sibuk udah itu ngurusin dia bang, wah ngaco deh orang, wah udah. Ini pokoknya udah di Kalimati lah ya. Itu posisi udah Kalimati setelah kejadian aneh di Jambangan ya, diliatin nenek dah tuh, wah udah puyeng ya, udah merinding dah tuh pokoknya. Nah akhirnya gimana nih, maksudnya ente dari Kalimantan kan harus berangkat lagi. Iya itu akhirnya kita di Kalimati kita buka tenda lagi di situ bang. Buka tenda. Iya karena teman kan posisi ada yang sakit kan, nggak mungkin kita ini kan jalan lagi kan. Udah akhirnya nginep lagi semalam di situ. Wah akhirnya udah nolongin yang temen kena itu dulu dah tuh, kena hipotermia hampir. Udah dibuka bajunya, dibubet pakai apa? Pakai yang buat kayak model kasur apaan sih tuh? So sleeping bag kan dia model bukaan tuh, diblebet, udah dipakein aluminium foil, bukain tuh, telanjangin udah tuh, di tangannya dicelupin ke air panas sendiri, dicelupin ke ngapa-ngapan, gila itu bang namanya. Iya saking bagusnya anak-anak nggak ada yang panik tuh, udah tanganin bener-bener serius. Pusat air panas mendidih, bun masukin air panas mendidih, iya siap, masakin lo, sigap gue langsung celupin tangannya kakinya, pusat deh, gua tak digampar sama temen gua, tekok Gak berasa bang, baal udah kayak orang dibius. Wah habis dah tuh orang diseksa, digamparin, ada dicelupin air panas gak ngomong apa, buset nih gua tektok nih, wah ngaco nih ya. Jadi intinya akhirnya proses dari Kalimati itu sampai dia sembuh berangkat lagi ya Kalimati? Masih Kalimati, malamnya besok malamnya baru kita jalan Berarti puncak. 2 malam di situ? Iya. Jatuhnya 2 malam yang sakit? Iya benar. Nunggu yang sakit mendingan? Jadi kan kita nggak ngikutin ego juga bang, gitu kan. Karena kalau kita ngikutin ego, ini kita bicara nyawa. Iya, akhirnya nungguin dia, akhirnya itu udah sembuh. Dia pas sembuh dia sadar, muka apa pada merah begini ya, tangan gua pada melepuh. Gua kata lu gila, udah gua kata gitu aja dah, lu gila udah, lu nyusahin orang, gua kata lu kagak hampir mau lewat tuh di mari, gua kata gitu aja udah. Yang bener lu ngaco, lu nyusahin lu kalau nggak ada Bang Black sama yang lainnya mah udah lu jadi bangke kali itu di mari. Tapi alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bang. Tuh wah. Kita berangkat pagi nih. Iya. Malam juga. Iya, kita jalan buat puncak itu jam 11 malam. Jam 11 malam tuh, karena emang jalannya berliku bang, dan juga ngelewatin jalur itu ya sih biasa, cuman kalau udah pas puncak itu PR banget bang, karena kita ngelangkah 3 nyerosot 1, karena ketika kita nyampe puncak itu kan jalurnya di jalur pasir di atasnya itu, wah udah PR udah itu, aduh. Tapi itu nggak ada hambatan secara bisnis, nggak ada hambatan lah ya? Nggak ada, itu doang yang pas kita mau jalan dari bisnisnya yang itu. Dari Pulau sampai Jambangan, nah ditambah temen kondisi sakit lagi, PR banget kan. Wah udah ngaco dah tuh. Akhirnya sampai puncak pagi, subuh.
aneh sampai puncak itu dari jam 11 nyampe jam 7 dari jam 11 malam tuh, bayangin bang. Penuh buat perjuangan kan. Sampai semua. Alhamdulillah nyampe semua sono. Wah, nangis kita di situ bang. Terbayar lah ya. Terbayar istilahnya. Ya Allah, ini benar ya, apa emang benar-benar keagungan yang maha kuasa gitu ya. Kita lihat Harus tuh, melewati proses tersebut. wah sama aja ya, ibaratnya gini, perjalanan hidup ya Sama seperti itu. demikian gitu, karena butuh perjuangan dan yang begitu panjang ya. Ada kadang kita lurus, kadang belok untuk mencapai suatu tujuan gitu loh. Karena kalau kata temen Ani gini bang, puncak bukan segalanya. Kita bisa kembali ke rumah itu deh bersyukur. Maksudnya puncak itu bonus, jangan istilahnya jangan ngejar puncaknya, percuma. Karena masih ada yang Iya, harus dilewati nah lagi sampai iya bener, karena proses panjang. Udah, wah di situ deh turun akhirnya. Wah ngaco dah tuh, udah turun, udah capek. Wah ada yang turun berarti jam berapa ya? dia turun itu dari, karena jam 10 itu kan arah angin udah berbalik bang, karena kan di situ kan masih ada ininya apa, belerang itu kan nggak bagus ke kita. Itu sebelum jam 10 harus sudah pada turun, jam 9 lah. Di puncak sekitar 2 jam lah. Iya 2 jam kita di situ udah foto-foto, udah ngabisin. Wah sujud kita bang, sujud nangis dah tuh situ. Ini ya Allah, ini benar-benar gimana ya, emang benar-benar keagungan Tuhan gitu, masya Allah, indah gitu ya. Istilahnya kita menikmati alam itu ya, kita menikmati secara gratis ya, kita juga harus jaga gitu loh. Asli jangan seenak jidat tuh. Kadang kan ada pendaki yang nggak bertanggung jawab bang. Udah misalnya berak sembarangan di jalur aja. Buang air, Iya. kencing barang. Iya makanya. Maksudnya kalau mau kencing masuk sekalian ke dalam gitu, ke dalam semak gitu. Jangan sembarangan. Wah ngaco itu udah jebakan ranjau di mana-mana. Tapi akhirnya pulang jam 10 sampai ke pos 1 lagi normal. Nggak terjadi apa-apa. Nah ada, ya akhirnya kita balik lagi ke Jambangan tuh, balik. Berarti di Jambangan tuh siang ya. Kalau pulang Iya, siang. cepet bang, lebih pulangnya. Karena turun. Nah, di Kalimati kita ini dulu tuh, makan siang. Aneh turun duluan dah tuh. Turun duluan inisiatif, yang lain masih belakangan kan. Aneh duluan masak deh. Oh itu kondisi logistik udah habis tuh bang, pusing kan, anak-anak udah pusing. Kondisi logistik habis pada saat turun, tapi habisnya di Kalimati. Iya, Masih berapa pos yang lewatin? Tidak iya. nggak? Udah akhirnya situ, aduh, inisiatif dah tuh, gerilya akhirnya. Gimana caranya kita makan, yang lain juga dapat. Gimana bang? Udah kita gerilya, ketokin tenda, atau mintain logistik yang masih ada. Gue mintain bang semua itu, bareng biar tenda itu. Gue tokin atu jeder dapat dah tuh, cet. Wah banyak nih, lumayan buat anak-anak tuh yang belakangan ini. Tapi yang belum turun, udah masak situ, inisiatif deh masak, yang sebagian ngambil air ke itu kan yang gue bilang nggak boleh sendirian tuh di mata air sumber mani tuh. Emang itu pusatnya kehidupan alam liarnya di situ bang. Semua binatang kumpulnya di situ. Di situ. Iya. Bukan manusia doang lah. Iya. Ya termasuk harimau, macan kumbang. Kalau harimau Jawa nggak ada deh, macan tutul, macan kumbang, terus ya sejenisnya lah. Itu ada di situ, kijang pada di situ ngumpulnya. Udah akhirnya yang Sampai pos 1 sore malam. sampai turun ke bawah nih. Itu dari situ kita masih ngecamp lagi bang. Semalam di enggak di Ranukumbolo. Ngecamp lagi semalam. Camp semalam baru pulang kita lewat jalur evakuasi inian buat korban yang jatuh. Kita lewat jalur ayek itu, kita naik gunung turun gunung deh, udah jalur gila, kanan kiri bukit.
Wah, Tapi nggak ada gangguan ya. nggak ada bang. Cuman kudu hati-hati aja. Iya, kudu hati-hati. Itu juga fokus kita juga harus ini, harus benar-benar fokus. Ngantuk, kalau ngantuk ya istirahat dulu. Ya pokoknya intinya jangan pernah kita bermain sama alam kalau kita minim alat, minim segalanya untuk kita bisa masuk ke pendakian. Jangan pernah deh, karena alam itu nggak bisa dipercandain. Berapa hari totalnya lo? Dari bawah sampai atas sampai turun lagi. Kurang lebih hampir seminggu lebih, hampir 10 hari. Tapi kalau bicara normal sebenarnya berapa hari yang nggak ada hambatan? Bicara normal sih sebenarnya bang, Itu normal. 5 hari, 5 hari. 5 hari kurang lebih ya. Iya benar 5 hari. Luar biasa. Itu kejadian tahun berapa? 2015 2015. Bulannya bulan Maret. Bulan Maret. Iya Maret kalau nggak salah. Kesimpulannya apa, Bro? Yang tadi proses yang merasa aneh dari Ratu Kumbolo sampai Jambaran, kesimpulannya sebenarnya mengasih poin Anda buat ente baik atau mengganggu Kalau atau apa? kesimpulan aneh sih intinya gimana ya? Ya namanya kita di alam gitu kan emang tempatnya dia ya. Kesimpulannya ya kalau dia buat aneh sih ya ngasih simpul baik sih. Tanda Ya, baik, ya. Tanda baik ya intinya dalam pendakiannya kita juga harus tahu adab lah. Adab, tata bicara, olah kata kita tuh harus dijaga. Karena sama aja kita bertamu ke rumah orang. Ya kan? Ya itu semua harus kita jaga, adab, tingkah laku yang tadinya santal suntur selonong boy ya harus kita jaga karena kita berbicara Pertama promo. iya mistis yang notabene emang nggak kelihat gitu loh. Kita kalau udah bicara mistis ya udah adab kita jaga, cara bicara kita, tingkah laku, semua deh pokoknya. Ya intinya jangan sombong, jangan takabur. Satu itu, keduanya ya kita memang diajarin untuk bagaimana kita bisa kompak, bagaimana kita merasain susah senangnya bersama. Iya, emang sih bagus bang, poinnya bagus ya. Dan juga kita juga harus bisa menjaga ekosistem keseimbangan alam juga, karena dasarnya alam tidak membutuhkan manusia, tetapi manusia membutuhkan alam gitu loh. Dasarnya itu. Iya. Luar biasa, Bang Ambon. Pengalaman naik gunung dari sekian gunung mana aja ente pernah? Cerme ya? Cerme, Terus Gunung Cerme, Gunung Kerinci terakhir udah 3 tahun yang lalu. Itu nggak sampai dari puncak. semua gunung, pengalaman mistisnya ente alami di Semeru. Sebenarnya tiap gunung aneh ngalamin bang. Kayak di Cerme itu ngalamin, sampai temen aneh di Pangalap. Di Pangalap tuh ya baru inget aneh Pangalap, temen aneh. Ini episode yang lain ya? Iya. Maksudnya di luar Semeru. Iya di luar Semeru. Di Cerme apa yang terjadi? Di Cerme itu aneh dari nyampe Pangalap dari tenda, bebenah, habis bebenah masak-masak dong, pada lapar kan, habis ini kan ngaso lah, temen aneh lagi Lejung. iya lagi bakar nih, buset diliatin pocong di depannya bang. Langsung dia masuk ke dalam bon, terusin anjing mata nih tumben-tumbenan nih bocah mata, lalu ngaco kan, kenapa? Langsung dilatih tepat. Iya, lagi duduk lagi begini. Ya agak beres. Pantesan kita masuk itu tinggal semua bang. Yang tadi mau masuk mau makan kagak jadi. Udah masuk tidur, udah kukupan semua. Buset gua tuh PA lu, brengsek lu ya ngerjain orang. Gua kira lu tumben-tumbenan lu. Gua tak ada apaan lu. Begini lu penyakit lu kasih gua lu. Ya karena pengangatnya
mungkin dia pikir itu ya. Tapi itu kan sebenarnya tidak dibolehkan di gunung. Iya memang. Nggak di gunung aja sih. Benar. Oh gila deh itu, pokoknya gila. Istilahnya dari pelajaran naik gunung ini hal-hal mistis itu istilahnya banyak hikmahnya lah ya. Benar. Berhubungan dengan kehidupan dan alam ya. Betul. Ya intinya kita manusia itu harus menjaga keseimbangan alam, karena ya itu yang tadi saya bilang, alam tidak membutuhkan manusia, karena emang alam semesta itu diciptakan ya kalau istilahnya udah rusak ya rusak semuanya gitu loh. Manusia membutuhkan alam betul, karena kehidupan manusia itu tergantung dari alam, Bang. Luar biasa. Ya, makasih Bon. Yoi. Kita berbagi di channel Podcast Misteri dan gue tampilkan kisah Bang Ambon Kucing ya, fanfest Bang Ambon nih. Ambon berbagi kisah misteri yang intinya apapun di alam kita harus jaga adab, jaga kelakuan dan segala macam. Dan cerita-cerita dari yang pernah mendaki gunung atau berhubungan dengan alam bisa hubungi admin di channel atau mengirim story ceritanya itu melalui email kami. Nanti kita taruh di deskripsi. Ya, pokoknya yang baru gabung, yang dari tadi nonton, jangan lupa dikeluarin dengan subscribe, like, and comment. Sama-sama kita mendukung podcast misteri channel gue ini bisa berkembang. Ya, sekian dari Ane, Dawai Bonser, dan Ambon Kucing bercerita tentang podcast tentang misteri yang terjadi. Sampai ketemu di narasi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.